Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memutuskan Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno melanggar kode etik penyelenggaraan pemilihan umum dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. DKPP mengganjar Sumarno dengan sanksi teguran tertulis. Anggota DKPP Nur Hidayat Sardini mengatakan kasus pelanggaran etik ini harus diperbaiki karena proses tahapan menuju Pilgub DKI Jakarta putaran kedua belum selesai. Pelanggaran kode etik yang dilakukan Sumarno terkait dengan pelaksanaan rapat pleno penetapan pasangan Cagup-Cawagup DKI Jakarta pada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017. Acara itu tertunda dan mengakibatkan pasangan Basuki Cahayapurnama Jarod Saiful Hidayat walk out. DKPP menilai tertundanya kegiatan itu berpotensi pada kurangnya kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu. Yang menetapkan Herman Awi. Ketua KPU sebagai teradu satu itu diberi peringatan ya oleh DKPP terkait dengan terutama pada kasus yang diajukan di Hotel Borobudur. Nah, sementara pada kasus di TPS di Kalibata lalu di WA itu dimaafkan gitu ya, direhabilitasi gitu. Nah, problem di situ adalah soal ya bagaimana teradu satu terutama selaku ketua KPU dinilai oleh DKPP tidak indah gitu ya di dalam mengelola forum gitu. Sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh KPU adalah bagaimana memberi pelayanan prima kepada para peserta pemilu. Nah, itulah yang menjadi poinnya. Sementara untuk teradu dua adalah Dahlia Umar dan Ketua Bawaslu Provinsi DKI, Mima Susanti itu direhabilitasi. Pemirsa, Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno mengaku menerima hasil putusan DKPP yang menyatakan dirinya melanggar kode etik. Meski Sumarno belum mengetahui secara pasti kasus apa yang menyebabkan ia diberi sanksi. Dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik. Ya. Walaupun memang tadi kan ada beberapa kasus, sebenarnya yang bagian mana, gitu ya. Oleh karena itu ya saya menerima putusan itu sebagai peringatan untuk meningkatkan kinerja sebagai penyelenggara yang lebih baik lagi. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor 2 Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat mengadakan silaturahmi bersama Gerakan Pemuda Ansor di kantor GP Ansor Jakarta Pusat. Acara silaturahmi ini dilakukan setelah calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat melaksanakan ibadah sholat Jumat di Masjid Kiai Haji Abdurrahman Wahid Jakarta Pusat. Sementara calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok hadir terpisah setelah sholat Jumat berlangsung. Acara silaturahmi ini dihadiri oleh Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor DKI Jakarta Abdul Aziz, Ketua GP Ansor Yakut Holil Kumas, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham, dan para kader GP Ansor serta Banser. Dalam acara ini GP Ansor dan PWGP Ansor DKI Jakarta menyatakan keinginannya untuk menjaga keutuhan NKRI dan memberikan dukungan ke paslon nomor urut 2. Selain bertatap muka bersama dengan warga, calon gubernur dan wakil gubernur petahana DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat belakangan sering berkampanye di dunia maya melalui video live streaming di seluruh akun media sosial miliknya. Dan cara ini dilakukan keduanya untuk memperkenalkan sejumlah program unggulan kepada para netizen. Udah. Oke. Ini udah mulai belum, Nak? Udah. Belum. Mendekati masa tenang kampanye putaran kedua Pilkada DKI, calon gubernur dan wakil gubernur DKI nomor urut 2 terus turun ke masyarakat. Tak hanya belusukan langsung, pasangan calon ini juga memanfaatkan media sosial untuk mensosialisasikan program andalannya. Melalui akun Instagram pribadinya, Ahok Jarot kembali belusukan online di media sosial lewat talk show Kepoin Pelayan Jakarta dan Ahok Show. Dalam talk show live streamingnya 7 April 2017, Ahok dan Jarot menggandeng musisi dan komedian Tika Panggabean sebagai co-host. Beberapa bahasan menarik turut diperbincangkan, seperti rencana pengembangan ruang publik terpadu ramah anak atau RPTRA, transportasi, serta pembenahan sungai di Jakarta.
Selain pemaparan program, Ahok Jarot membuka interaksi dengan penonton baik yang menyaksikan langsung ataupun yang melalui Instagramnya. Ahok Show tayang live streaming setiap hari Jumat pukul 7 hingga 8 malam di seluruh akun media sosial milik Basuki Cahayapurnama. Ini yang hari-hari kreatif. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno dinyatakan melanggar kode etik penyelenggaraan pemilu oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu DKPP. Pelanggaran kode etik ini terkait dengan ketidakprofesionalan KPU dalam menggelar rapat pleno penetapan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta putaran kedua di Hotel Borobudur 4 Maret 2017 lalu. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP memutuskan Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU DKI Jakarta Sumarno telah melanggar kode etik. Atas pelanggaran kode etik ini, Sumarno mendapat sanksi peringatan oleh Dewan Kehormatan. Putusan ini dibacakan dalam sidang di kantor DKPP Jakarta Jumat 7 April 2017. Sanksi peringatan kepada Sumarno sebagai Ketua KPU DKI Jakarta ini terkait ketidakprofesionalan KPU DKI saat menggelar rapat pleno penetapan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta putaran kedua di Hotel Borobudur 4 Maret 2017 lalu yang molor sekitar 1 jam dari jadwal semula. DKPP menilai Sumarno abai, tidak menjalin komunikasi dengan tim pasangan Ahok dan Jarot sehingga acara molor sekitar 1 jam. Pelanggaran kode etik ini merupakan buntut laporan tim pemenangan pasangan Basuki Cahayapurnama Jarot Saiful Hidayat. Tim pemenangan Ahok Jarot semula melaporkan dugaan pelanggaran kode etik untuk 3 orang, yakni Ketua KPU DKI Sumarno, Komisioner KPU DKI Dahlia Umar, dan Ketua Bawaslu DKI Mimah Susanti. Namun hanya Sumarno yang dinyatakan melanggar kode etik. Yang melanggar kode etik adalah Ketua teradu 1 saja, atas nama Sumarno. Sedangkan teradu 2 dan teradu 3 posisinya sama, ya. Jadi kita koreksi ya. Selain terkait molornya rapat pleno penetapan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta putaran kedua di Hotel Borobudur, Sumarno juga dilaporkan dalam sejumlah perkara lainnya. Salah satu pokok perkara yang dibacakan hakim adalah Sumarno tidak berusaha menghindari pertemuan dengan Cagup Anies Baswedan saat digelar PSU di TPS 29 Kalibata. Dari Jakarta, Sari Syahrial, Awaludin, Metro TV. Sementara itu, Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno menerima keputusan DKPP yang menyatakan dirinya telah melanggar kode etik dalam penyelenggaraan Pilkada DKI. Dan atas pelanggaran ini, Sumarno mendapatkan sanksi berupa peringatan. Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno menghadiri pembacaan putusan DKPP terkait dengan sejumlah aduan terhadap dirinya oleh tim pemenangan pasangan Basuki Cahayapurnama Jarot Saiful Hidayat. Atas laporan tim pemenangan Ahok Jarot ini, DKPP memutuskan Ketua KPU DKI Sumarno telah melanggar kode etik. Atas pelanggaran ini, DKPP memberikan sanksi berupa peringatan. Usai mendengar pembacaan keputusan DKPP ini, Sumarno mengaku menerimanya dan akan menjadikannya sebagai bahan evaluasi bagi perbaikan pelaksanaan Pilkada DKI maupun pemilu ke depan. Meskipun demikian, para praksi sebagai Saya kira DKPP adalah lembaga yang memang punya otoritas untuk menentukan apakah penyelenggara pemilu itu melakukan pelanggaran kode etik atau tidak. Jadi tadi sudah dibuktikan menurut perspektif DKPP bahwa saya dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik. Ya. Walaupun memang tadi kan ada beberapa kasus sebenarnya yang bagian mana, gitu ya. Oleh karena itu ya saya menerima putusan itu sebagai peringatan untuk meningkatkan kinerja sebagai penyelenggara yang lebih baik lagi. Ke informasi lain, pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Utara belum memutuskan apakah saran dari Polda Metro Jaya untuk menunda sidang dugaan penodaan agama dengan agenda tuntutan akan diikuti oleh majelis hakim. Permohonan penundaan diajukan oleh Polda Metro Jaya bertujuan agar situasi ibu kota tetap kondusif jelang hari pemungutan suara. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M. Iriawan melalui suratnya menyarankan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menunda sidang lanjutan terdakwa penodaan agama Basuki Cahayapurnama. Saran diajukan untuk menjaga situasi di DKI Jakarta tetap kondusif jelang pemungutan suara putaran kedua. Ya, kita kan situasinya sekarang kan sudah mengarah kepada putaran kedua, jadi saran saya kan nggak masalah, tapi kalau saran itu nggak dilaksanakan nggak ada masalah, ya. Oke.
Namun Pengadilan Negeri Jakarta Utara belum bisa memutuskan saran dari Kapolda Metro Jaya. Sebab keputusan penundaan adalah kewenangan majelis hakim yang hanya bisa diputuskan di persidangan. Tetapi apakah surat itu sudah sampai kepada majelis hakim, saya belum tahu. Karena bagaimanapun untuk perkara, untuk acara di persidangan perkara, majelis nanti yang akan menyikapi karena sudah merupakan otoritas daripada majelis hakim yang bersangkutan. Sidang dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama hanya menyisakan 5 agenda, yakni tuntutan, pembelaan, replik, duplik, serta putusan atau vonis. Sejak awal majelis hakim menghendaki agar sidang ini tuntas pada bulan Mei. Tim Liputan Metro TV.